Baik, yang pertama ada bisnis di bidang perlengkapan dekorasi rumah. Kenapa kita memilih perlengkapan dekorasi rumah itu sebagai ide untuk memulai bisnis baru? Karena seperti yang kita ketahui bersama, setahun terakhir ini kita dilanda pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kita mau tidak mau harus menjalankan aktivitas dari rumah, baik itu bekerja maupun belajar, seperti kita mahasiswa. Nah, kemudian untuk kita tidak bosan dalam rumah, tentunya kita harus mempercantik rumah kita ataupun memberi tampilan baru di rumah, karena tidak hanya bekerja dan belajar, kita juga lebih banyak meluangkan waktu quality time dengan keluarga kita. Dan untuk itu dekorasi rumah ini tentunya sangat berpotensi untuk dijadikan sebuah peluang bisnis, karena sekarang lagi zamannya orang hobi baru, yaitu mengoleksi tanaman hias. Sebenarnya tanaman hias ini banyak banget manfaatnya, baik itu dari segi ekonomi karena sekarang lagi booming, orang banyak yang beli dan itu bisa menambah daya beli masyarakat. Kedua, dari sisi kesehatan itu kita bisa merefresh lagi penglihatan kita setelah beraktivitas menatap layar seharian. Kemudian juga kita mendukung penghijauan bumi. Yang kedua ada bisnis masker 3 lapis. Jadi melihat bahwa kondisi pandemi yang sampai sekarang belum berakhir, bisa dipastikan bisnis masker itu akan menjadi potensi besar di tahun 2021 ini. Dikarenakan orang-orang akan mencari masker dan menggunakan masker selama pandemi belum berakhir. Nah, bisnis masker ini bisa menjadi ide untuk kita mulai merintis usaha kita. Tetapi harus diingat bahwa masker sekarang itu mempunyai peraturannya sendiri, yaitu masker dengan 3 lapis. Yang ketiga adalah jasa titip beli. Pada masa pandemi ini, banyak orang enggan untuk keluar rumah. Hal itu karena mereka ingin menghindari kerumunan ataupun karena memang sudah terlanjur nyaman untuk berada di rumah. Kondisi ini dapat kita manfaatkan dengan membuka jasa titip beli sebagai peluang usaha di tahun 2021. Apabila kita pergi ke suatu tempat atau misalnya ke mall, kita bisa menawarkan jasa kita kepada tetangga, saudara maupun teman-teman. Nantinya keuntungan yang kita dapatkan dapat berasal dari selisih harga produk yang kita beli maupun dari harga ongkos kirim. Di saat pandemi berlangsung, banyak kegiatan yang dilakukan di rumah. Bahkan banyak juga seminar-seminar yang dilakukan via Zoom atau Google Meet. Dengan banyaknya waktu yang dihabiskan di rumah, tidak sedikit orang yang meluangkan waktunya untuk belajar hal baru. Maka dari itu, jika kita memiliki kemampuan dalam suatu bidang, kita bisa memanfaatkannya dengan membuka jasa mengajar secara online. Modal yang dibutuhkan selain ilmu dan pengalaman adalah jaringan internet untuk kegiatan belajar mengajar. Ada minuman herbal dan makanan sehat. Semenjak maraknya COVID-19 di Indonesia, kini banyak orang yang sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Sebagian orang juga masih mengandalkan minuman herbal atau yang sering kita sebut dengan jamu. Bahan-bahannya masih alami, yaitu seperti jahe, kunyit, serai, dan lain sebagainya. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi adalah salah satu upaya untuk meningkatkan imunitas tubuh untuk melawan virus. Selain karena kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh sendiri, sedikit jumlah pesaing juga membuat prospek bisnis ini kedepannya sangat bagus dan meningkat. Yang keenam itu pupuk kompos. Selama di rumah saja, banyak orang yang melakukan kegiatan di rumah. Salah satunya adalah bercocok tanam. Maka dari itu, merintis bisnis pertanian juga bisa menjadi usaha yang menjanjikan di masa depan. Tidak hanya itu, untuk memulai bisnis ini bisa dilakukan dengan modal kecil, yaitu dengan memanfaatkan sampah rumah tangga yang berada di rumah. Pupuk kompos bisa kita buat sendiri di rumah. Apalagi jika kita memiliki lahan yang luas di rumah, dan kita pandai memanfaatkan sampah dapur milik sendiri atau tetangga semaksimal mungkin.